Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Arif Nur Budiman dari kelas pendidikan biologi 1C akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, apa sih pencernaan itu sendiri? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah zat tersebut secara kimia ataupun mekanik menjadi nutrisi. Nah, kali ini sistem pencernaan pada hewan akan membahas dua topik besar. Yang pertama, sistem pencernaan pada invertebrata yang meliputi protozoa, cacing tanah, dan serangga. Yang kedua, ada sistem pencernaan pada vertebrata yang meliputi ruminansia, amfibi, aves, pisces, dan reptil. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada invertebrata, cara memperoleh makanan dengan cara yang bervariasi tergantung bagaimana susunan dan kemampuan alat-alat pencernaan makanan yang mereka miliki. Pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan pada invertebrata dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Maka, dengan itu pencernaannya dilakukan dengan cara absorpsi langsung melalui kulit. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pencernaan pada protozoa. Protozoa memperoleh makanan melalui proses penyerapan atau pinositosis. Jadi, apabila ada makanan, maka protozoa akan bergerak mendekati makanan tersebut, kemudian akan mengelilingi makanan tersebut menggunakan kaki semunya, dan akan terbentuk vakuola makanan. Di dalam vakuola makanan akan terjadi proses pencernaan makanan. Sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sitoplasma, sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh sel akan dikeluarkan melalui membran plasma. Protozoa mempunyai mulut yang berguna untuk memasukkan makanan, kemudian makanan tersebut bergerak menuju kerongkongan melalui sitofaring yang berakhir pada vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan. Sedangkan protozoa yang tidak mempunyai mulut akan langsung menelan makanan atau mangsanya secara utuh melalui permukaan selnya. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui lubang ektoplasma. Pencernaan intraseluler merupakan ciri dari protozoa seperti paramecium dan amoeba. Yang kedua, sistem pencernaan pada cacing tanah. Sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara eksternal. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Pencernaan pada cacing tanah mencakup faring berotot yang menghisap makanan melalui mulut. Kemudian, makanan melewati esofagus dan disimpan serta dibasahi di dalam tembolok. Digestive mekanisme terjadi di dalam empedal yang berotot, yang menggiling makanan dengan bantuan pasir dan kerikil yang berukuran kecil.
Digesti dan absorpsi lebih lanjut terjadi di dalam usus yang memiliki lipatan dorsal yang disebut tiflosol yang meningkatkan area permukaan untuk absorpsi nutrien. Kemudian, sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, ada sistem pencernaan pada serangga. Terdapat dua jenis pencernaan pada serangga, yaitu 1. Pencernaan di luar saluran usus atau extraintestinal digestion. Jenis pencernaan di mana makanan sebelum masuk ke dalam perut terlebih dahulu telah mendapat perlakuan pencernaan sebelumnya. Karena air liur mengandung enzim, sehingga seringkali pencernaan dimulai sebelum makanan ditelan. Hal ini terjadi pada serangga pengisap cairan. Enzim disemprotkan pada makanan sehingga larut sebelum ditelan. Yang kedua, pencernaan di bagian dalam usus atau intraintestinal digestion. Jenis pencernaan ini kebanyakan dilakukan oleh makhluk hidup di mana pencernaan terjadi di dalam perut setelah makanan dimakan. Saluran pencernaan berperan terutama untuk pencernaan dan penyerapan makanan. Pada umumnya, pencernaan terjadi sebagian besar di dalam usus bagian tengah, di mana enzim-enzim pencernaan banyak diproduksi. Enzim-enzim ini berfungsi memecahkan substansi yang kompleks di dalam makanan menjadi substansi yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan kemudian diasimilasi oleh serangga. Kebanyakan pencernaan terjadi di dalam usus tengah, di mana enzim disekreksikan, tetapi karena cairan-cairan usus bagian tengah dimuntahkan kembali, sejumlah pencernaan dapat terjadi juga di tembolok. Enzim yang berkaitan dengan pencernaan terdapat dalam air liur dan sekresi usus bagian tengah. Enzim yang terdapat di bagian usus tengah disesuaikan dengan makanan. Saluran pencernaan pada serangga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu saluran pencernaan depan, stomodeum, saluran pencernaan tengah, mesenteron, yang ketiga saluran pencernaan belakang, proctodeum. Saluran-saluran pencernaan tersebut berasal dari turunan yang berbeda. Saluran pencernaan depan dan belakang berasal dari jaringan ektodernal, dan saluran pencernaan tengah berasal dari endodermal. Baik, yang kedua ada sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan tractus digestivus dan kelenjar pencernaan glandula digestoria. Baik, selanjutnya ada pencernaan pada ruminansia. Hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyah lagi. Lambung hewan-hewan ini tidak hanya memiliki 1 ruang atau monogastrik, tetapi lebih dari 1 ruang. Proses pencernaan pada pakan ternak ruminansia ini terdiri dari pencernaan mekanis dilakukan di dalam mulut, pencernaan fermentatif dilakukan oleh mikroba dalam rumen, pencernaan hidrolisis dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Proses pengolahan pakan dilakukan dengan cara memamah biak atau ruminasi. Pakan berserat akan disimpan sementara di dalam rumen. Pada saat hewan beristirahat, pakan akan ditarik kembali ke mulut atau proses regurgitasi untuk dikunyah. Selanjutnya, pakan akan ditelan untuk dicerna oleh enzim-enzim mikroba. Di dalam perut, pakan akan diolah di 4 kompartemen perut, yaitu yang pertama ada retikulum. Retikulum sering disebut sebagai perut jala. Retikulum berbatasan langsung dengan rumen, akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat. Pembatas di antara retikulum dan rumen yaitu
yaitu hanya berupa lipatan, sehingga partikel pakan menjadi tercampur. Yang kedua, rumen. Rumen pada sapi dewasa merupakan bagian yang mempunyai proporsi yang tinggi dibandingkan dengan proporsi bagian lainnya. Rumen terletak di rongga abdominal bagian kiri. Rumen sering disebut juga sebagai perut beludru. Hal tersebut dikarenakan pada permukaan rumen terdapat papila. Pada retikulum dan rumen terjadi pencernaan secara fermentatif karena pada bagian tersebut terdapat mikroba dengan jumlah bermiliar-miliar. Yang ketiga, omasum. Omasum sering juga disebut sebagai perut buku karena permukaannya berbuku-buku. Derajat keasaman atau pH omasum berkisar antara 5,2 sampai 6,5. Antara omasum dan abomasum terdapat lubang yang disebut omaso-abomasal. Fungsi omaso-abomasal orifice adalah untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Yang keempat, abomasum. Abomasum sering juga disebut sebagai perut sejati. Derajat keasaman pH pada abomasum asam yaitu berkisar antara 2 sampai 4. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa yang berfungsi untuk melindungi dinding sel agar tidak tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Baik, selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Contoh salah satu amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama rongga mulut. Terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua, esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga, ventriculus berbentuk kantung yang bila berisi makanan menjadi lebar. Yang keempat, lambung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang kelima, intestinum atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Yang kedua, usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang keenam, kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Yang ketujuh, hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan, dan pankreas berwarna kekuningan. Melekat di antara lambung dan usus 12 jari, duodenum, pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Baik, selanjutnya ada sistem pencernaan pada aves. Hewan unggas memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam krop, kemudian empedal terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama ekskreta. Oleh karena itu, sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair. Unggas mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian terus ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan dan kemudian digiling dalam empedal. Tidak ada enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh empedal unggas. Fungsi utama alat tersebut adalah untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Dari empedal makanan yang bergerak melalui lekukan usus yang disebut duodenum, yang secara anatomis sejajar dengan pankreas. Pankreas tersebut mempunyai fungsi penting dalam pencernaan unggas, seperti halnya pada spesies-spesies lainnya. Alat tersebut menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Enzim-enzim tersebut turut menghidrolisasi pati, lemak,
proteosa dan pepton. Empedu hati yang mengandung amilase memasuki pula duodenum. Bahan makanan bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. Getah usus tersebut mengandung erepsin dan beberapa enzim yang memecah gula. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam-asam amino. Enzim yang memecah gula mengubah disakarida ke dalam gula-gula sederhana yang kemudian dapat diasimilasi tubuh. Penyerapan dilaksanakan melalui vili usus halus. Unggas tidak mengeluarkan urin cair. Urin pada unggas mengalir ke dalam kloaka dan dikeluarkan bersama feses. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas paruh, merupakan modifikasi dari gigi. Rongga mulut terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Faring dan esofagus. Faring berupa saluran pendek dan esofagus pada burung terdapat pelebaran. Pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat ada lambung, terdiri atas proventriculus, lambung kelenjar yang banyak menghasilkan enzim pencernaan. Ventriculus, lambung pengunyah, ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian, terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan pada burung tersebut. Yang kelima, intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selain itu, kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Tetapi pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas, terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berbentuk bulat, berwarna kehijauan, yang terletak di sebelah kanan hati, dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pankreas merupakan organ yang berbentuk mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut.
Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Ada esofagus atau kerongkongan, ventriculus lambung, intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptil memiliki 2 lobus, gelambir, dan warna yang berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuningan. Dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya setiap hewan berbeda sistem pencernaannya yang digolongkan berdasarkan hewan tingkat rendah, invertebrata, dan hewan tingkat tinggi, vertebrata. Pada invertebrata yang terdiri atas sistem pencernaan protozoa, cacing tanah, dan insekta, umumnya pencernaan masih belum sempurna dan terjadi secara intrasel. Dan hal lainnya dengan vertebrata yang terdiri atas sistem pencernaan ruminansia, amfibi, aves, pisces, dan reptil yang sudah sempurna dan terjadi secara ekstrasel. Terima kasih teman-teman telah menonton video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.